Jumpa lagi di channel Skyson Solution. Di playlist ini, kita akan melanjutkan pembahasan ke struktur data berikutnya, yaitu objek. Namun sebelum melanjutkan, saya infokan terlebih dahulu ya, bahwa yang akan kita pelajari di sini adalah sintaks lama dari JavaScript, di mana JavaScript masih merupakan object-based programming language. Nantinya setelah JavaScript diperbaharui menjadi versi ES6 ke atas, JavaScript memperkenalkan beberapa sintaks baru di mana JavaScript telah mendukung object-oriented programming. Berhubung kita masih di tingkat dasar pemrograman JavaScript, maka materi pelajaran kita akan dibatasi hanya di object base. Karena cara pemrogramannya lebih gampang, kita bisa langsung membuat objek dengan menggunakan sintaks object literal. Nantinya kalau kita sudah berada di tingkat yang lebih mahir, kita akan kembali membahas JavaScript sebagai object-oriented programming, di mana kita harus membuat kelas terlebih dahulu, setelah itu barulah bisa di-instantiate menjadi sebuah objek. Kita masuk ke materi pertama kita, mengapa kita memerlukan struktur data objek. Sedangkan kita sudah belajar dari playlist sebelumnya mengenai struktur data array, di mana kita bisa menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Misalkan kita membuat satu array pelajar, dan kita menyimpan 4 buah nilai di dalamnya, yaitu Andi, 18, 165, dan 55. Dan berhubung nilai array diakses dengan menggunakan indeks, maka secara otomatis kita mendapatkan indeks 0, 1, 2, 3 untuk data kita. Namun setelah kita membuat array pelajar, kita akan kesulitan karena kita tidak tahu apa maksud dari data yang kita simpan. Kita lihat nilai 18 pada indeks 1. Apakah arti dari 18 ini? Struktur data array tidak bisa memberikan penjelasan. Begitu juga dengan nilai 165 dan 55. Kedepannya kita akan kesulitan untuk memproses data array karena kita tidak tahu arti dari data tersebut, terutama data-data yang nilainya mirip. Kasus yang sama akan lebih gampang dipecahkan kalau kita menggunakan struktur data objek. Di dalam objek, kita menggunakan yang namanya key value pair. Artinya setiap nilai yang hendak kita simpan di dalam objek harus menggunakan kata kunci. Dan biasanya kata kunci yang digunakan akan menerangkan arti dari nilai yang hendak disimpan. Sebagai contoh, kita lihat kembali variabel pelajar yang kita simpan dalam bentuk objek. Nilai-nilai yang disimpan tetap sama. Namun kita tidak lagi menggunakan nomor urut seperti indeks pada array, melainkan kita menggunakan kata kunci yang menerangkan arti dari nilai yang kita simpan. Sebagai contoh, Andi adalah namanya. Lalu 18 adalah umurnya. 165 adalah tinggi badannya. Dan 55 adalah berat badannya. Dengan menggunakan key value pair seperti ini, kita bisa dengan mudah mengerti mengenai nilai-nilai apa saja yang kita simpan di dalam objek. Bagaimana cara membuat objek? Ada beberapa cara ya, namun khusus di video ini, kita bahas cara objek literal terlebih dahulu. Ini adalah cara yang paling gampang dan singkat untuk membuat objek. Kita cukup memberikan tanda kurung kurawal dan kemudian menuliskan key value pair di dalam kurung kurawal tersebut. Bisa dilihat pada contoh. Kita membuat variabel student yang isinya adalah kurung kurawal. Setelah itu kita masukkan key pertama yaitu nama, diikuti oleh tanda titik 2. Kemudian kita tuliskan value atau nilainya yaitu string Andi. Apabila kita hendak memasukkan key value kedua, maka kita pisahkan dengan tanda koma. Kita ulangi hingga kita berhasil menyimpan seluruh nilai yang kita butuhkan. Setelah kita berhasil menyimpan data ke dalam objek, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara mengakses data tersebut. Ada dua cara ya. Yang pertama adalah dengan menggunakan simbol kurung siku seperti array, di mana kita menuliskan key di dalam kurung siku tersebut. Sebagai contoh, apabila kita hendak mengakses nama pelajar, maka kita menuliskannya student dalam kurung siku string name. Cara kedua adalah dengan menggunakan tanda titik.
Kita tinggal menuliskan nama variabel objek, kemudian diikuti oleh tanda titik, dan diikuti lagi oleh key dari nilai yang hendak kita akses. Untuk contoh yang sama, apabila kita hendak mengakses nama pelajar, maka kita bisa menuliskan kodenya student.name. Kita langsung praktek coding. Saya sudah menyediakan dua buah file, yaitu index.html dan object.js. File index.html isinya hanya boilerplate HTML. Bagian yang paling penting di sini adalah text script yang mengarah ke object.js. Sekarang kita buka object.js dan kita buat objek student seperti yang kita bahas pada slide barusan. Kita buat variabel baru dengan perintah let. Nama variabelnya adalah student. Kita tulis simbol sama dengan dan diikuti oleh simbol objek literal, yaitu kurung kurawal. Di dalam kurung kurawal kita tuliskan key value pair untuk semua nilai yang hendak kita simpan. Yang pertama adalah name, diikuti oleh tanda titik 2. Lalu nilai yang hendak disimpan adalah string Andi. Kita beri tanda koma untuk memisahkan dengan key value pair kedua. Lalu kita hendak menyimpan age dengan nilai 18, height dengan nilai 165, dan yang terakhir adalah weight dengan nilai 55. Kita simpan dan jalankan di browser. Di konsol belum ada tulisan apa-apa ya. Namun kalau kita ketikkan nama variabel student, maka di konsol akan keluar tulisan seperti ini. Dalam kurung kurawal, name.2 Andi, age.2 165, height.2 16, weight.2 55. Sebenarnya kurang lebih sama dengan yang kita tulis pada source code ya. Hanya di sini tidak dipisahkan oleh enter. Di sebelah kirinya ada simbol segitiga yang kalau kita klik akan menampilkan keterangan tambahan ke arah bawah. Di bagian paling bawah kita bisa melihat bahwa jenis variabel ini adalah objek. Ada dua buah cara untuk mengakses nilai yang disimpan di dalam objek ini. Yang paling pentingnya adalah kita harus tahu key atau kunci dari nilai tersebut. Tanpa ada key, maka kita tidak bisa mengakses nilai tersebut. Kita gunakan cara pertama terlebih dahulu. Kita bisa menyebut nama variabelnya, yaitu student, diikuti oleh tanda kurung siku. Di dalam tanda kurung siku, kita bisa menyebutkan nama key dalam bentuk string. Sebagai contoh, kita hendak mengakses nama pelajar, maka kodenya menjadi student dalam kurung siku, string name. Apabila kita menggunakan key dengan benar, maka kita mendapatkan nilai Andi. Namun apabila kita salah menuliskan key-nya, misalkan name dengan huruf kapital, maka hasilnya adalah undefined alias tidak ada hasil. Cara kedua untuk mengakses data adalah kita bisa menyebutkan nama variabel student, diikuti oleh tanda titik, dan kemudian diikuti lagi oleh key, yaitu name. Apabila key-nya benar, maka kita mendapatkan nilainya Andi. Dan sekali lagi, apabila key-nya salah, maka kita mendapatkan hasil undefined. Pada JavaScript, kita bisa menggunakan tipe data lain sebagai key. Nanti sistem secara otomatis mengubah tipe data tersebut menjadi string. Sebagai contoh, kita kembali ke source code. Misalkan kita ganti kunci age menjadi angka 10. Kemudian height kita ganti menjadi null. Weight menjadi true. Kita simpan dan jalankan di browser. Kita coba akses menggunakan tanda kurung siku terlebih dahulu ya. Kita akses umur dengan menggunakan angka 10 di dalam kurung siku. Berhasil ya. Dan kita juga bisa menggunakan string 10 sebagai key-nya. Begitu juga kita bisa mengakses nilai dengan menggunakan kata kunci null. Dan kita juga bisa mengaksesnya dengan menggunakan string null.
Lalu kita coba lagi menggunakan kunci true. Dan string true. Semuanya benar ya. Jadi kita bisa menggunakan tipe data primitif selain string untuk menjadi kata kunci. Namun tipe data tersebut akhirnya akan diubah menjadi string. Sekarang kita coba cara kedua untuk mengakses nilai. Perhatikan di sini bahwa student titik 10 akan menghasilkan error. Hal ini disebabkan karena nama key di sini terbentur dengan aturan penamaan variabel, di mana nama variabel tidak boleh didahului oleh angka. Namun kode student.0 dan student.true dapat berjalan dengan benar. Jadi dari contoh di sini sebaiknya kita tidak menggunakan angka sebagai key karena dapat menyebabkan error. Kita kembali ke source code kita. Dan kita kembalikan semua key ke nilai awal. Kita simpan dan refresh browser. Sekarang variabel student kita sudah normal ya. Nah, ada satu perbedaan mendasar dari cara mengakses nilai menggunakan kurung siku dengan cara mengakses nilai menggunakan tanda titik. Apabila kita menggunakan kurung siku, maka kita bisa menyimpan key dalam bentuk variabel. Sebagai contoh, kita buat dahulu variabel key dengan nilai name. Kemudian untuk mengakses nilai yang disimpan student, kita bisa menggunakan kurung siku key. Key akan diubah menjadi name sehingga menghasilkan Andi. Namun kalau kita menggunakan sintaks student.key, maka hasilnya adalah undefined. Karena key adalah variabel di luar dari objek yang tidak dikenali di dalam student. Contoh lainnya adalah kita bisa menggunakan simbol operasi untuk menuliskan key dalam tanda kurung siku. Sebagai contoh, student dalam kurung siku A ditambah G ditambah E. Browser akan menjalankan terlebih dahulu operasi penggabungan string sehingga menghasilkan kata kunci H dan kemudian mengembalikan hasilnya 18. Namun cara ini tidak bisa dilakukan dengan menggunakan tanda titik ya. Hasilnya error. Jadi beberapa contoh terakhir menunjukkan bahwa cara mengakses data di dalam objek dengan menggunakan tanda kurung siku lebih fleksibel dibandingkan dengan menggunakan simbol titik. Namun saya pribadi akan lebih sering menggunakan simbol titik karena simbol titik ini lebih menunjukkan bahwa variabel student adalah sebuah objek. Apabila saya menggunakan simbol tanda kurung siku, maka terjadi ambiguitas di mana saya bisa kepikiran bahwa variabel student ini adalah sebuah array. Dan hal ini bisa menyebabkan error apabila saya secara tidak sengaja menggunakan array method pada variabel student. Sekarang kita masuk ke materi terakhir yang dibahas di dalam video ini. Bagaimana bila kita perlu mengubah atau menambahkan data yang dikandung oleh objek student? Pertama kita coba ubah data terlebih dahulu ya. Bagaimana kalau misalnya kita perlu mengubah umur pelajar dari 18 menjadi 20? Sintaksnya gampang ya. Kita tinggal menuliskan cara mengakses umur pelajar dengan salah satu cara yang kita pelajari barusan. Misalkan di sini saya menggunakan cara student.h. Kemudian kita tinggal gunakan saja operator assignment sama dengan diikuti dengan nilai barunya, yaitu 20. Setelah kode kita jalankan, kita lihat lagi nilai yang disimpan oleh student. Sekarang umurnya sudah berubah menjadi 20. Bagaimana kalau kita perlu menyimpan nilai baru? Misalkan Andi menjadi ketua kelas, maka kita ingin menyimpan kunci is class leader dengan nilai true. Maka kita bisa menggunakan cara yang sama ya. Student.is class leader sama dengan true. Kita mengakses key is class leader di dalam objek student dan mengisinya dengan nilai true. Berhubung key is class leader belum ada di dalam objek, maka browser akan menambahkan key baru. Jadi kalau kita lihat kembali isi dari variable student, sudah ada 5 nilai yang disimpan oleh objek student.
Dan yang paling barunya adalah key is class leader dengan nilai true. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel Skysen Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Jumpa lagi di channel Skysen Solution. Pada video ini, kita akan membicarakan mengenai beberapa istilah yang digunakan di dalam pemrograman berbasis objek, seperti property, method, dan encapsulation. Dan agar bisa lebih mengerti mengenai konsep pemrograman berbasis objek, maka kita akan mencoba untuk mengerjakan soal pemrograman sederhana. Misalkan kita hendak membuat suatu program mengenai kelas di sekolah. Di dalam kelas terdapat seorang murid atau student dan seorang guru atau teacher. Untuk murid, kita membuat sebuah variabel yang menyimpan namanya yaitu Andi, dan kita membuat suatu function learn di mana murid bisa melakukan kegiatan belajar. Sedangkan untuk gurunya, kita membuat sebuah variabel juga untuk menyimpan nama gurunya. Misalnya di sini nama gurunya adalah Skysen. Kemudian kita membuat suatu function teach di mana guru bisa melakukan kegiatan mengajar. Dan bagian paling penting dari program ini adalah kita harus membuat suatu batasan di mana function learn hanya boleh dilakukan oleh murid, sedangkan function teach hanya bisa dilakukan oleh guru. Artinya guru tidak boleh memanggil function learn dan murid tidak boleh memanggil function teach. Kita langsung praktek coding ya. Pertama kita coba melakukan pemrograman dengan menggunakan pemrograman dasar JavaScript terlebih dahulu. Kita buat variabel nama pelajar. Dan kita isi dengan nilai Andi. A huruf besar ya. Kemudian kita membuat function learn dengan parameter name. Isinya kita tuliskan saja di console log bahwa name is learning. Selanjutnya kita buat lagi variabel nama guru. Kita isi dengan nilai Skysen. Kemudian kita buat lagi function teach dengan parameter name dan isinya sama ya, console log. Namun di sini kalimatnya adalah is teaching. Kita simpan dan jalankan di browser. Sekarang kita sudah memiliki variabel student name dan teacher name. Dan kita bisa menggunakan variabel ini untuk memanggil function learn, student name, dan teach, teacher name. Namun di sini kita masih belum bisa memberikan batasan mengenai siapa yang boleh memanggil function learn dan siapa yang boleh memanggil function teach. Jadi kita bisa menggunakan kedua fungsi secara terbalik. Misalkan kita panggil function learn dengan menggunakan teacher name. Ataupun memanggil function teach dengan menggunakan student name. Nah, kita bisa dengan mudah membuat pembatasan seperti ini dengan menggunakan pemrograman berbasis objek. Kita kembali ke source code. Di bagian bawahnya kita buat lagi ya kode yang sama dengan tujuan yang sama. Namun kali ini menggunakan pemrograman berbasis objek. Pertama kita buat dahulu objek student. Untuk membuat objek kita menggunakan simbol kurung kurawal. Di dalamnya, pertama kita tambahkan dahulu variabel name. Kita isi dengan nilai Andi. Perhatikan di sini bahwa kalau kita memasukkan variabel ke dalam objek, maka istilah variabel berubah menjadi property. Kita pisahkan dengan ada koma. Kemudian kita membuat function learn ke dalam objek student. Ingat kembali function expression ya. Jadi kita bisa membuat variabel dengan nama learn. Yang tipenya adalah function tanpa parameter. Di mana isi dari function tersebut adalah perintah console log
dengan argumen name is learning. Perhatikan lagi di sini, pada saat kita memasukkan function ke dalam objek, maka istilah function berubah menjadi method. Sekarang kita simpan dan coba di browser ya. Sekarang kita sudah memiliki satu objek student yang memiliki sebuah property name dan sebuah method learn. Kita bisa melihat isi dari property name dengan menjalankan perintah student.name. Dan kita bisa menjalankan method learn dengan perintah student.learn buka kurung dan tutup kurung. Namun perhatikan bahwa pada perintah learn belum bisa mengeluarkan nama Andi ya. Karena untuk mengakses nilai properti, kita harus menuliskan dahulu nama objeknya, kemudian diikuti oleh nama propertinya. Seperti ini, student.name. Jadi kita kembali ke source code. Kita ubah name di sini menjadi student.name. Kita simpan dan jalankan di browser. Dan kita panggil student.learn. Sekarang sudah berfungsi dengan benar ya. Tulisan yang keluar adalah Andi is learning. Namun cara pemrograman seperti ini masih mengandung masalah. Mengapa? Karena dalam method learn, kita merujuk ke nama variable student yang berada di luar dari objek, yaitu student di sini. Jadi kalau variable student ini kita ganti ya, misalnya menjadi student 2. Kita panggil student2.learn. Yang terjadi adalah error. Karena student di sini tidak ada. Sudah diganti menjadi student 2. Bagaimana cara memperbaikinya? Nah, variable student yang berada di dalam objek ini harus kita ganti menjadi sebuah kata kunci yang merujuk ke objek itu sendiri. Di sini kita bisa menggunakan kata kunci this. Jadi untuk mengakses property name pada objek itu sendiri, kita menggunakan perintah this.name. Kita refresh browser. Kita panggil lagi ya student2.learn. Dan sudah berfungsi dengan benar. Lalu kalau kita kembalikan lagi nama variabelnya menjadi student. Student.learn tetap berfungsi dengan benar ya. Artinya metode kita tetap berjalan dengan benar tanpa ada ketergantungan pada nama variabelnya. Selanjutnya kita gunakan cara yang sama untuk membuat objek teacher. Pertama kita buat dahulu property name dengan nilai Skyson. Lalu kita tambahkan metode teach yang isinya memanggil console log dengan argumen this.name is teaching. Kita simpan dan refresh browser. Sekarang kita sudah memiliki dua buah objek, student dan teacher. Dan kita bisa memanggil metode student.learn dan teacher.teach. Namun perhatikan di sini bahwa method learn dibatasi hanya untuk student dan method teach dibatasi hanya untuk teacher. Jadi kita tidak bisa memanggil seperti student.teach. Hasilnya error ya, tidak ada function atau metodenya. Dan kita juga tidak bisa memanggil method teacher.learn. Kita kembali ke source code kita. Jadi pada bagian atas ini kita menuliskan kode dengan menggunakan pemrograman dasar. Dan kemudian di bawahnya kita menulis kembali kode dengan menggunakan pemrograman berbasis objek. Dan kita sudah belajar tadi ya, pada saat kita memindahkan variabel ke dalam objek, maka istilah variabel berubah menjadi property. Dan pada saat kita memindahkan function ke dalam objek, maka istilah function berubah menjadi method. Dan ada satu istilah lagi yang kita lakukan dalam pemrograman ini ya. Pada saat kita mengelompokkan semua variabel dan function menjadi satu buah objek, maka kita telah melakukan yang namanya encapsulation.
Dengan melakukan encapsulation, maka cara coding kita menjadi lebih sederhana. Pada metode learn, kita sudah tidak perlu mengirimkan parameter, karena kita bisa mengakses langsung property name pada objek dengan menggunakan kata kunci this. Dan kita pun sudah melakukan pembatasan mengenai properti apa saja dan metode apa saja yang boleh diakses oleh objek tersebut. Jadi kita akan terbebas dari kesalahan coding seperti teacher memanggil fungsi learn. Sebelum kita mengakhiri video ini, mari kita lihat kembali dokumentasi MDN mengenai array. Kita sudah belajar dari video sebelumnya ya, bahwa array adalah sebuah objek. Dan kalau kita lihat di sidebar, kita bisa melihat ada istilah property dan method. Setelah mempelajari video ini, tentunya teman-teman sudah lebih paham ya. Property ini adalah variabel yang disimpan di dalam objek array. Sedangkan method ini adalah fungsi-fungsi yang bisa kita panggil menggunakan objek array. Jadi sebenarnya istilah property, method, dan encapsulation ini sudah digunakan di mana-mana, baik pada dokumentasi pada bahasa pemrograman JavaScript itu sendiri, maupun di bahasa-bahasa pemrograman lain yang mendukung objek seperti Java, C#, PHP, dan lain-lain. Nantinya kalau kita mempelajari bahasa pemrograman lain, maka kita akan ketemu lagi dengan ketiga istilah ini, dengan arti dan konsep yang sama. Yang berbeda hanyalah cara menuliskan kode atau sintaksnya saja. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mendapatkan source code dari video ini, dapat melihat deskripsi pada video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysen Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Jumpa lagi di channel Skysen Solution. Kita buka kembali source code dari video sebelumnya ya. Di sini kita telah membuat dua objek dengan menggunakan cara objek literal. Cara ini adalah cara yang paling gampang dan ringkas untuk membuat objek sederhana. Namun di sini ada satu kekurangan ya, yaitu kode yang telah kita tuliskan untuk suatu objek tidak bisa digunakan ulang untuk objek berikutnya. Sebagai contoh, kita bisa melihat di dalam objek kita terdapat satu orang murid dan satu orang guru. Dalam kenyataannya, jumlah murid dalam suatu kelas bisa banyak. Bisa saja mencapai 10 murid atau bahkan 40 murid. Bagaimana caranya kita bisa membuat tambahan murid dengan menggunakan objek literal? Kita harus melakukan copy paste terhadap seluruh kode objek student ini. Misalkan, kita simpan lagi dengan nama variabel student2. Kemudian nama muridnya kita ubah menjadi Budi. Dan ini baru contoh 2 orang murid ya. Kalau misalkan muridnya ada 10 orang, maka kita harus melakukan copy paste hingga mendapatkan 10 orang murid. Berhubung kita menggandakan murid dengan menggunakan copy paste, maka di sini terjadi duplikasi kode ya. Inilah yang menjadi kekurangan besar dari objek literal, karena pada saat kita ingin mengubah metode ataupun properti dari student, maka kita harus mengubah ke semua duplikat yang ada. Misalkan kita ingin menambahkan properti umur dengan nilai 18 di murid dengan nama Andi, maka kita bisa menambahkan age.218, namun yang memiliki umur hanya Andi saja ya. Kalau kita ingin agar semua murid memiliki umur, maka kita harus copy paste ke semua objek student. Pada contoh di sini kita hanya memiliki 2 murid ya. Kalau misalkan kita memiliki 10 murid, maka cara menuliskan kode seperti ini akan sangat merepotkan kita. Bagaimana solusinya? Dalam video ini kita akan membicarakan mengenai cara lain untuk membuat objek, yaitu dengan cara constructor dan factory function. Namun sebelum melanjutkan, kita komentari dahulu seluruh kode objek literal ini ya. Dan kita beri komen, ini adalah cara pertama, yaitu objek literal. Sekarang kita masuk ke cara konstruktor terlebih dahulu. Kita tambahkan komentar ya. Cara kedua yaitu konstruktor. Nah, untuk membuat sebuah konstruktor, perintahnya mirip dengan cara membuat function. Kita tulis dahulu kata kunci function.
Perhatikan bahwa nama yang kita tuliskan setelah kata kunci function ini bukanlah nama function, melainkan nama objek yang hendak kita buat. Oleh karena itu, kita menggunakan title case. Apabila nama objek terdiri dari beberapa kata, maka huruf pertama dari setiap kata menggunakan huruf besar, termasuk kata pertama. Jadi misalkan kalau kita hendak membuat konstruktor untuk objek student, maka kita menuliskannya dengan menggunakan S huruf besar. Kita ikuti dengan tanda kurung. Dan seperti biasa di dalam tanda kurung kita bisa menuliskan parameter-parameter apa saja yang hendak kita gunakan di dalam objek. Sebagai contoh kita tambahkan dua parameter ya, yaitu name dan age. Di dalam function kita tinggal simpan kembali parameter ke dalam property. This titik name sama dengan name, this titik age sama dengan age. Perhatikan bahwa konstruktor tidak memerlukan kata kunci return. Kemudian kita coba panggil konstruktor ini ya. Misalkan kita hendak membuat variabel Andi. Dengan memanggil konstruktor student. Argumennya adalah Andi dengan umur 18. Perhatikan lagi kode ini untuk memanggil konstruktor kita harus menggunakan kata kunci new. Kita simpan dan jalankan di browser. Sekarang kalau kita ketik Andi, maka browser pun memberitahukan bahwa variabel Andi adalah objek student. Di sini ada kata studentnya ya. Dan kita bisa melihat isinya ada properti name Andi dan age 18. Kita kembali ke source code. Untuk menambahkan student kedua, kita cukup membuat variabel baru dan memanggil kembali konstruktor. Misalkan kita membuat student baru dengan nama Budi. Namanya Budi dan umurnya juga 18. Kalau kita jalankan di browser, sekarang kita sudah memiliki dua buah murid, yaitu Andi dan Budi. Jadi source code untuk menambahkan objek menggunakan konstruktor jauh lebih sederhana dibandingkan dengan objek literal. Kita cukup menambahkan satu baris kode pemanggil konstruktor. Kalau dibandingkan dengan objek literal, kita harus copy paste seluruh objek. Sehingga kode yang sama harus kita tulis secara berulang-ulang. Bagaimana cara menambahkan metode ke dalam objek? Kita bisa tambahkan di dalam konstruktor ya. Misalkan kita tambahkan lagi this titik learn yang isinya adalah sebuah function. Di sini kita mesti menggunakan cara function expression ya. Misalkan isi functionnya sama persis dengan objek literal. Jadi kita copy paste saja. Sekarang kita jalankan di browser. Dan kita coba panggil ya, Budi.learn. Selanjutnya kita akan mencoba bagaimana kalau kita perlu mengubah properti atau metode dari objek yang menggunakan konstruktor. Kita coba tambahkan properti terlebih dahulu ya. Misalkan kita mau menambahkan intelligence atau tingkat kepintaran dari pelajar tersebut. Pertama kita tambahkan dahulu parameter konstruktornya. Lalu di dalam function kita tambahkan baris untuk menyimpan parameter menjadi properti. Dan berhubung jumlah parameter dari konstruktor berubah, maka semua pemanggil konstruktor mesti kita ubah juga. Kita mesti menambahkan intelligence dari masing-masing murid. Misalkan untuk Andi nilainya 80 dan untuk Budi nilainya 75. Kita simpan dan jalankan di browser. Sekarang baik objek Andi maupun Budi sudah memiliki properti tambahan intelligence ya. Tadi kita sudah melihat proses penambahan properti.
Kalau properti tidak menambah jumlah parameter pada konstruktor, maka kita cukup mengubah kode pada konstruktor saja. Namun berhubung pada contoh sebelumnya kita menambahkan parameter intelligent pada konstruktor, maka kita perlu mengubah kode pemanggil konstruktor tersebut. Sekarang kita coba ubah metode learn. Kita mau tambahkan satu parameter, yaitu year, dengan nilai default 1. Di dalamnya kita tambahkan kode bahwa age bertambah sebanyak year, dan kemudian properti intelligent juga bertambah ya, namun pertambahannya adalah 10 dikali year. Kita simpan dan jalankan di browser. Kita lihat objek budi terlebih dahulu ya. Kalau kita panggil metode budi.learn tanpa argumen, artinya nilai defaultnya adalah 1 ya, 1 tahun. Maka umur budi bertambah 1 dan intelligence-nya naik 10. Selanjutnya kita lihat lagi Andi. Kalau kita jalankan Andi.learn selama 2 tahun, maka umurnya bertambah 2 dan intelligence-nya bertambah 20. Jadi kita sudah lihat ya, untuk merubah metode ataupun properti yang tidak merubah jumlah parameter konstruktor, maka kita cukup merubah kode pada konstruktornya saja. Seluruh perubahan akan diterapkan ke semua objek yang dibuat menggunakan konstruktor tersebut. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa pada saat kita memanggil konstruktor untuk membuat objek baru, kita harus menggunakan kata kunci new. Kalau kita lupa menuliskan new, maka hasilnya adalah undefined. Karena konstruktor ini dianggap sebagai fungsi biasa, dan berhubung function tidak mengembalikan nilai apa-apa, maka isi dari variabel dianggap undefined. Disinilah terjadi kekurangan dari cara membuat objek menggunakan konstruktor, terutama bagi programmer yang sering lupa menuliskan kata new. Dan mereka pun mencari-cari apakah ada cara lain untuk membuat objek tanpa perlu menggunakan kata new. Kemudian muncul istilah factory function yang artinya adalah function yang bertujuan untuk menghasilkan objek. Bagaimana cara menuliskan kodenya? Pertama kita komentari terlebih dahulu ya, cara konstruktor kita. Dan sekarang kita tambahkan komentar baru. Kode berikutnya ini adalah cara factory function. Pertama kita buat dahulu function dengan nama createStudent. Dan berhubung ini adalah function biasa, jadi kita sudah mengikuti naming convention dari function ya, yaitu camel case. Kita tambahkan 3 buah parameter, yaitu name, age, dan intelligent. Di dalamnya kita akan mengembalikan sebuah objek. Jadi kita tuliskan return. Dan ingat lagi ya, kita bisa membuat objek dengan menggunakan tanda kurung kurawal. Ini adalah cara objek literal. Di dalamnya kita tuliskan pasangan key value dari propertinya, yaitu name, titik 2 name, age, titik 2 age, intelligent, titik 2 intelligent. Artinya kita membuat properti dengan kata kunci name, yang nilainya diambil dari parameter name, dan begitu seterusnya ya untuk age dan intelligence. Di luar dari function, kita buat variabel baru Andi, dan mengisikan nilainya dengan cara memanggil function createStudent. Namanya Andi, umur 18, intelligence-nya 80. Kita simpan dan jalankan di browser. Sekarang kita sudah memiliki objek Andi yang menyimpan 3 buah properti. Namun perhatikan ada perbedaan ya. Di sini tidak ada kata student. Kalau kita lihat lagi di source code-nya, ada 2 perbedaan kalau dibandingkan dengan konstruktor ya.
Yang pertama adalah pada saat kita memanggil function create student, kita tidak menggunakan kata new. Kalau di sini harus pakai new. Dan yang kedua, di dalam function kita harus menggunakan kata return. Kalau di konstruktor tidak ada return. Dan sekarang perhatikan lagi di dalam function create student. Di sini kita menyebutkan property dengan key name dan value-nya juga name. Pada sintak JavaScript yang baru, penulisan key dan value yang isinya sama seperti pada kode ya, name.2 name, bisa kita singkat menjadi name saja. Dan begitu juga dengan age dan intelligent. Jadi kode kita bisa menjadi lebih singkat ya. Dan kalau kita jalankan di browser, hasilnya tetap sama. Objek kita pada saat ini masih belum memiliki metode. Apakah cara factory function bisa menambahkan metode? Jawabannya bisa ya. Kita bisa menambahkan metode seperti biasa pada objek di dalam factory. Sebagai contoh, kita copy paste dulu metode di dalam konstruktor ini. Dan ingat lagi ya, kita mesti mengganti sintaksnya menjadi sintaks objek literal. Jadi kita hilangkan kata kunci this. Lalu tanda sama dengan ini harus kita ganti menjadi titik 2. Dan apabila kita ingin menambahkan murid kedua, yaitu Budi, kita tinggal membuat variabel baru dan memanggil fungsi create student. Namanya Budi, umur 18, dan intelijennya 75. Kita simpan dan jalankan di browser. Sekarang kita sudah memiliki dua objek ya, yaitu Andi dan Budi. Dan kedua objek memiliki metode learn. Kalau misalkan kita jalankan learn pada Andi dengan argumen 2, maka umurnya bertambah 2 dan intelijennya bertambah 20. Dan kalau kita coba jalankan di Budi, maka age dan intelligence-nya juga bertambah ya. Sama seperti pada saat kita membuat objek menggunakan konstruktor. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mendapatkan source code dari video ini dapat melihat deskripsi pada video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysense Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Jumpa lagi di channel Skysense Solution. Kita buka kembali source code dari pelajaran sebelumnya. Di sini kita telah belajar mengenai cara membuat objek menggunakan objek literal, konstruktor, dan factory function. Source code terakhir yang sedang aktif adalah cara ketiga, yaitu factory function. Kalau kita jalankan di browser, kita memiliki dua buah objek, yaitu Andi dan Budi. Perhatikan bahwa keduanya memiliki metode learn ya. Dan kalau kita bandingkan lagi, apakah metode learn pada Andi adalah sama dengan metode learn pada Budi? Dan kita mendapatkan jawaban yang cukup mengejutkan ya. Ternyata kedua metode tidak sama. Walaupun isi instruksinya sama persis. Jadi masing-masing objek akan membuat metode learn sendiri. Kalau kita lihat kembali ke cara manajemen memorinya, kita sudah belajar bahwa objek adalah tipe data pointer. Jadi isi memori hanyalah pointer yang merujuk ke bagian memori dinamis yang biasa disebut dengan nama heap. Dan di sanalah seluruh data objek disimpan. Di dalam objek terdapat metode learn yang merupakan pointer menuju function. Di sini kita bisa melihat ada dua buah objek, Andi dan Budi. Dan metode learn-nya ada dua buah juga. Masing-masing objek merujuk ke metode sendiri, sehingga terjadilah penggandaan memori. Penggandaan ini akan mengakibatkan pemborosan memori, terutama untuk objek yang memiliki banyak metode dan sering digunakan dalam jumlah banyak. Kita bisa melihat contohnya di dokumentasi JavaScript. Sebagai contoh yang kita lihat di sini adalah objek array.
Di dokumentasi ini kita bisa melihat ada banyak sekali metodenya. Mungkin ada sekitar 40 ya. Bayangkan kalau kita memiliki 5 buah array dan seluruh metode ini mengalami duplikasi. Maka pemakaian memori yang seharusnya hanya 40 metode berubah menjadi 200 metode. Terus bagaimana cara manajemen memori yang idealnya? Nah, ini adalah gambar manajemen memori yang ideal ya. Jadi metodenya hanya satu. Dan semua metode learn pada objek akan merujuk ke metode yang sama. Bagaimana cara menuliskan kode agar bisa seperti ini? Nah, metode learn di sini harus kita cut ya. Kita keluarkan menjadi di sebelum objek. Kita jadikan sebagai variabel yang merupakan pointer to function. Dan di dalam objek kita tambahkan lagi metode learn yang merujuk ke function learn yang berada di luar objek. Kita simpan dan jalankan di browser. Kita tes ya. Kita memiliki objek Andi. Kita coba jalankan metodenya. Andi.learn. Argumen 1. Maka umurnya bertambah 1 dan intelijennya bertambah 10. Kita coba lagi di objek Budi. Kita jalankan Budi.learn dengan argumen 2. Maka umurnya bertambah 2 dan intelijen bertambah 20. Artinya kedua metode berfungsi dengan benar. Dan sekarang kita tes kembali apakah metode Andi.learn sama dengan Budi.learn. Jawabannya adalah true. Jadi pada memori hanya terdapat satu buah function learn dan semua metode learn pada objek student akan merujuk ke function yang sama. Nah, kalau metode yang hendak kita buat bertambah banyak, akan lebih enak kalau metode tersebut kita group menjadi satu buah objek. Jadi variabel learn ini kita ganti lagi ya. Misalkan menjadi objek student method. Di dalamnya terdapat method learn yang merupakan function. Lalu isi factory mesti kita ubah juga. Sekarang method learn harus menuju ke student method .learn. Kita simpan dan tes di browser ya. Berfungsi seperti biasa. Dan metode learn pada Andi tetap sama dengan metode learn pada Budi. Sekarang kita coba tambahkan metode baru. Kita copy paste saja ya dari metode sebelumnya. Misalkan metode yang ini bernama relax. Kalau relax, intelijennya tidak bertambah dan tulisannya adalah is relaxing. Kita simpan dan jalankan di browser. Ternyata Andi belum memiliki metode relax ya. Kalau kita kembali ke source code. Nah, di sini nih kesalahannya. Ternyata kita hanya menambahkan metode relax pada student method. Namun di factory function belum ditambahkan. Jadi di sini kita mesti nambahkan metode relax yang merujuk ke student method .relax. Dan sekarang barulah kita bisa menjalankan metode relax pada Andi. Jadi kita lihat sendiri ya proses untuk penambahan metodenya lebih repot. Kita mesti menambahkan kode di dua tempat. Yang pertama adalah objek student method. Dan kemudian kita mesti tambahkan lagi ke dalam factory. Apakah ada cara lain yang perlu menuliskan kode di satu tempat saja? Ada ya.
Namun sebelum melanjutkan, kita hapus dahulu seluruh isi factory function kita. Kita ganti cara menuliskan kode kita ya. Misalkan kita buat dahulu objek student yang isinya adalah objek kosong. Kemudian kita kembalikan objek tersebut. Kita simpan dan jalankan di browser. Sekarang kita memiliki objek Andi yang isinya kosong. Kita kembali ke source code. Baris pertama ini bisa kita ganti ya, menjadi let student sama dengan new object. Hasilnya tetap sama persis. Malah pada saat kita menuliskan kode seperti sebelumnya, yang sebenarnya terjadi di balik layar adalah kode yang ini. Artinya komputer membuat satu buah objek baru dan menyimpannya ke variabel student. Nah, pada JavaScript versi yang lebih baru, ternyata ada satu lagi cara untuk membuat objek, yaitu dengan memanggil metode object.create. Kita coba ya, kita ganti barisnya menjadi let student sama dengan object.create dengan argumen null. Perhatikan bahwa pada saat memanggil metode object.create, kita tidak perlu menggunakan kata kunci new. Jadi metode ini lebih mirip dengan factory function ya. Kita simpan dan jalankan di browser. Dan hasilnya tetap sama. Kita memiliki Andi sebagai objek kosong. Namun yang spesial dari metode object.create ini adalah kita bisa menggunakan objek lain sebagai argumen. Kemudian objek baru yang kita ciptakan tersebut secara otomatis akan mendapatkan semua properti dan metode dari objek argumen tersebut. Bagi teman-teman yang sudah belajar object-oriented programming, konsep ini dikenal dengan nama inheritance. Kita coba ya. Argumen null kita ganti menjadi student method. Kita simpan dan jalankan di browser. Kalau kita lihat ke objek Andi, sekilas seperti objek kosong ya. Namun kalau kita lihat lebih detail, kita buka prototipenya. Ternyata di sini ada metode learn dan relax. Metode ini bisa kita panggil. Namun hasilnya masih error ya, karena kita masih belum memiliki properti yang dibutuhkan. Kita kembali ke factory function kita. Sekarang kita tambahkan ketiga parameter ini menjadi properti pada objek student. Kita simpan dan jalankan di browser. Sekarang kita sudah memiliki objek Andi. Dan kita bisa memanggil metode Andi.learn. Dan kita juga memiliki objek Budi. Dan kita juga bisa memanggil metode Budi.learn. Dan pertanyaan terakhir, apakah metode Andi.learn adalah sama dengan metode Budi.learn? Jawabannya adalah iya. Artinya kode kita sudah berfungsi dengan benar. Dan misalkan kalau kita ingin menambahkan metode baru, kita tinggal menambahkannya di student method. Misalkan kita hendak menambahkan metode baru dengan nama hello, tanpa parameter. Isinya sederhana saja ya, kita cukup panggil console log dengan argumen this.name says hello. Kalau kita simpan dan jalankan di browser, bentar ya, ada kesalahan. Di sini masih kurang tanda koma. Nah, sekarang baik objek Budi maupun objek Andi bisa memanggil metode hello.
Sekarang kode kita menjadi lebih ringkas, karena pada saat hendak menambahkan metode, kita cukup menambahkan di satu tempat saja. Namun muncul pertanyaan berikutnya ya, pada saat kita ingin membuat satu objek student, mengapa kita harus membuat dua jenis objek? Yang pertama adalah student method, yang isinya hanya metodenya saja. Dan kemudian kita harus membuat objek student di dalam factory. Jadi source code kita terpisah dua ya. Method berada di student method, sedangkan property berada di create student. Nah, ada solusi yang lebih ringkas lagi, yang namanya prototype, yang akan kita bahas di bagian berikutnya. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai cara membuat objek yang lebih baik, yaitu dengan menggunakan prototype. Namun sebelum melanjutkan, kita review kembali source code yang telah kita buat ya. Saat ini kita sedang membahas mengenai cara membuat objek menggunakan factory function. Jadi kalau kita jalankan, kita memiliki objek Andi dan Budi. Perhatikan di sini kalau kita menuliskan Andi, maka browser memperlihatkan semua properti dari Andi. Namun browser tidak bisa menyebutkan secara spesifik bahwa Andi adalah seorang student. Browser hanya menganggap Andi sebagai objek generik atau umum. Kita kembali lagi ke pelajaran sebelumnya ya. Agar browser bisa mengenali bahwa Andi adalah seorang student, maka kita harus menggunakan cara konstruktor. Jadi kita komentari dahulu semua source code cara ketiga kita. Dan kita kembali ke cara kedua, yaitu konstruktor. Kita simpan dan jalankan di browser. Kita lihat kembali variabel Andi. Berarti kan di sebelum kurung kurawal, browser menuliskan student. Artinya browser mengenali bahwa Andi ini secara spesifik adalah seorang student. Kita ubah kembali source code yang kedua ini menjadi komentar. Dan kita copy paste ke bagian paling bawah. Kita akan menggunakan ulang source code ini, namun sebagai cara keempat, yaitu prototype. Perhatikan lagi pada konstruktor. Di sini kita sudah memiliki satu buah method learn ya. Namun belum memiliki method relax. Jadi di sini kita coba dahulu menambahkan method relax, namun dengan menggunakan cara prototype. Bagaimana caranya? Nah, di luar dari konstruktor, kita bisa menuliskan tipe objeknya yaitu student dengan S huruf besar ya. Diikuti oleh titik prototype. Diikuti lagi oleh titik dan nama metodenya relax. Isinya apa? Nah, isinya sama dengan function dengan parameter year sama dengan 1. Diikuti dengan kurung kurawal. Isi dari metode ini kita copy paste saja ya dari method learn. Namun untuk metode relax tidak menambah intelligent dan tulisannya adalah is relaxing. Kita simpan dan jalankan di browser. Kita lihat kembali variabel Andi. Masih ada yang kurang ya. Ternyata kita belum membuat variabel Andi. Kita copy paste lagi dari source code sebelumnya. Dan kita coba lagi. Nah, sekarang kita lihat kembali ke dalam variabel Andi. Di dalam objek terdapat method learn. Kemudian kalau kita lihat lagi ke dalam prototype, di sini terdapat method relax. Dan kita bisa memanggil method relax baik pada variabel Andi maupun Budi. Apa yang membedakan method learn yang berada di dalam objek dengan method relax yang berada di dalam prototype? Kita coba jalankan perintah ini. Apakah Andi.learn sama dengan Budi.learn? Maka browser mengembalikan nilai false. Artinya masing-masing variabel memiliki method learn sendiri. Mereka menggunakan dua memori yang terpisah sehingga terjadilah pemborosan memori. Sedangkan kalau kita jalankan perintah,
apakah Andi.relax sama dengan Budi.relax, maka browser mengembalikan nilai true. Artinya metode relax ini hanya ada satu, dan semua objek student akan merujuk ke metode yang sama, sehingga penggunaan memorinya menjadi lebih optimal. Nah, untuk mengoptimalkan metode learn, kita bisa mengeluarkannya dari konstruktor. Dan sintaksnya kita sesuaikan dengan sintaks prototype ya. Student.prototype .learn. Dan sekarang metode learn bisa berfungsi dengan normal. Dan kalau kita periksa apakah Andi.learn sama dengan Budi.learn, jawabannya adalah true. Jadi ini adalah cara terbaik untuk menuliskan objek yang berukuran besar dan banyak digunakan dalam kode kita. Kedepannya, di versi JavaScript yang lebih baru, kita akan menjumpai sintaks untuk membuat objek secara object-oriented programming, yaitu dengan menggunakan kata kunci kelas. Namun perlu diketahui bahwa pada JavaScript, kata kunci kelas itu hanyalah kata kunci atau sintaks baru dengan tujuan agar programmer yang terbiasa dengan sintaks OOP dapat menuliskan kodenya dengan lebih nyaman. Sebenarnya yang terjadi di belakang layar, JavaScript tetap menjalankannya sebagai prototype, sama seperti kode yang sedang kita tulis sekarang. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mendapatkan source code dari video ini dapat melihat deskripsi pada video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysun Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Jumpa lagi di channel Skysun Solution. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai spread dan destructuring untuk tipe data array. Pada video ini, kita akan mengulangi pelajaran ini untuk digunakan pada objek. Kita mulai dari spread terlebih dahulu. Simbol yang digunakan oleh spread adalah tanda titik sebanyak 3 buah. Spread digunakan untuk membuat objek baru dengan properti yang disalin dari objek lain. Pada slide ini terdapat contoh cara menggunakan spread pada objek. Misalkan kita memiliki objek doc dengan 3 buah properti. Kemudian kita membuat objek baru case yang menyalin ketiga properti dari doc. Dan kita tambahkan properti baru name. Hasilnya kita mendapatkan objek yang memiliki 4 buah properti. Perhatikan bahwa sintaks ini biasanya digunakan untuk objek literal. Artinya biasanya digunakan pada objek yang sederhana. Untuk objek yang lebih rumit, biasanya kita menggunakan objek.create dan prototype seperti yang telah kita pelajari pada video sebelumnya. Kita langsung coba praktek ya. Misalkan di sini kita memiliki kode seperti slide. Kita memiliki objek doc dengan 3 properti. Lalu ada objek snack dengan 2 buah properti. Dan kita memiliki objek case yang isinya diambil dari objek doc. Lalu kita tambahkan satu properti lagi, yaitu name dengan isi case. Namun sekarang kita komentari dahulu ya, objek case. Dan kita jalankan di browser. Pada konsol kita bisa melihat bahwa kita memiliki objek doc dan objek snake. Misalkan kita ingin membuat objek baru, case, perintahnya adalah let case sama dengan kurung kurawal. Kita gunakan cara objek literal ya, dengan menggunakan kurung kurawal. Lalu isinya kita gunakan sintaks spread, yaitu 3 buah tanda titik. Diikuti oleh nama variabel objeknya, yaitu doc. Artinya kita membuat objek baru case yang propertinya disalin dari objek doc. Case memiliki 3 buah properti, yaitu class, lex, dan isPath yang nilainya sama persis dengan doc. Perhatikan bahwa properti pada case adalah hasil salinan dari docs dan ketiganya adalah tipe data primitif. Jadi kalau kita mencoba mengubah properti pada case, maka properti doc tidak ikut berubah. Sebagai contoh, kita ubah properti case titik class sama dengan abc. Kita lihat lagi objek case
Properti kelasnya sudah berubah menjadi ABC. Namun kalau kita lihat ke objek doc, maka nilai properti kelas tetap mammals. Berarti kan bahwa hal ini hanya terjadi untuk tipe data primitif ya. Kalau kita menggunakan tipe data pointer seperti array atau objek, maka yang terjadi akan berbeda. Sebagai contoh, kita kembali ke source code. Pada objek doc kita tambahkan properti baru. Misalkan A yang nilainya adalah array 1, 2, 3, 4. Kita simpan dan jalankan di browser. Sekarang doc memiliki 4 properti ya. Kita jalankan lagi perintah untuk membuat objek case yang diambil dari spread objek doc. Sekarang kita memiliki objek case yang isinya ada 4 properti, termasuk properti A yang merupakan array, yang isinya 1, 2, 3, 4. Kita coba tambahkan angka 5 ke dalam array. Case.a.push angka 5. Sekarang perhatikan jumlah data array pada objek case sudah menjadi 5. Dan kita bandingkan dengan objek doc. Dan ternyata jumlah data di dalam array-nya juga turut berubah menjadi 5. Jadi untuk tipe data pointer, properti hasil salinan tetap merujuk ke data yang sama. Jadi kalau kita melakukan perubahan data pada objek salinan, maka data pada objek awalnya turut berubah. Kita kembali ke source code. Dan kita hapus properti array-nya. Simpan dan kembali ke browser. Nah, pada saat membuat objek baru dengan menggunakan spread, kita masih bisa menambahkan properti lain di belakangnya. Sebagai contoh, kita buat lagi objek case dari spread doc. Kemudian di belakangnya kita tambahkan lagi properti name dengan nilai case. Sintaksnya tetap sama dengan objek literal biasa ya. Sebagai hasilnya, objek case memiliki 3 properti yang berasal dari doc, ditambah dengan properti name yang kita buat sendiri. Kita juga bisa menggunakan tanda spread lagi di properti berikutnya. Sebagai contoh, kita buat objek case yang propertinya diambil dari spread doc dan spread snake. Let case sama dengan kurung kurawal spread doc, spread snake. Sekarang case memiliki 3 properti yang diambil dari doc dan 2 properti yang diambil dari snake. Namun berhubung keduanya memiliki properti kelas, maka di sini urutan menjadi penting. Properti kelas yang digunakan adalah nilai dari properti yang berada di paling belakang. Berhubung posisi snake berada di paling belakang, maka nilai kelas adalah reptiles. Kalau kita ulangi perintahnya, namun kita pindahkan ya, snake di depan, doc di belakang. Maka sekarang nilai dari properti kelas adalah mammals, diambil dari objek doc. Atau sekarang kita coba lagi, kita tambahkan lagi properti sendiri, kelas, dengan nilai ABC. Maka nilai dari properti kelas adalah ABC, karena ABC berada di posisi paling akhir. Jadi begitu ya cara JavaScript mengatasi naming conflict yang terjadi pada properti objek. Nantinya sintaks spread ini akan sering kita gunakan kalau kita sudah menggunakan framework seperti React. Kita lanjutkan materi pelajaran kita ke destructuring. Kita sudah pernah belajar destructuring pada array, dan sekarang kita gunakan pada objek. Fungsi destructuring tetap sama ya, yaitu untuk menyalin nilai objek menjadi sebuah variabel. Sintaksnya juga tetap mirip dengan array, hanya saja pada array kita menggunakan tanda kurung siku, dan urutan variabel menjadi penting. Sedangkan pada objek kita menggunakan tanda kurung kurawal, dan urutan variabel tidak penting. Yang penting adalah nama variabelnya harus sama dengan nama properti. Kita langsung praktek coding ya. Di sini kita sudah memiliki salinan objek doc dan snake. Namun nama properti kelas saya ganti menjadi classes. Mengapa diganti? Karena kelas adalah reserved word
dan tidak boleh digunakan sebagai nama variabel. Kalau kita masih menggunakan kelas, nantinya sintak destructuring kita akan menghasilkan error. Nah, misalkan kita sering menggunakan nilai dari properti doc.classes. Jadi untuk mempermudah kita menulis kode, kita ingin menyimpan nilainya sebagai variabel dengan nama classes. Kalau menggunakan cara pemrograman dasar, maka kita menuliskan kodenya seperti ini. Let classes yang nilainya diambil dari doc.classes. Kalau kita jalankan di browser, maka kita sekarang sudah memiliki variabel classes yang nilainya disalin dari properti doc.classes, yaitu mammals. Nah, kalau kita ingin mengambil properti lainnya, maka kita harus membuat kode seperti ini lagi. Setiap properti satu baris. Misalkan kita ingin mengambil properti doc.lex, maka kita tulis lagi let lex sama dengan doc.lex. Dan sekarang browser memiliki dua variabel ya, classes dan lex. Kalau jumlah properti yang hendak kita ambil banyak, dengan menggunakan cara ini, maka kita harus menuliskan kode lebih banyak lagi. Makanya muncul sintaks destructuring. Kode seperti ini bisa kita singkat menjadi let dalam kurung kurawal classes, lex sama dengan doc. Kita komentari dahulu kode sebelumnya supaya tidak double. Dan hasilnya tetap sama ya. Sekarang kita memiliki variabel classes dan lex yang hasilnya disalin dari objek doc. Dan berhubung nilai yang disimpan adalah salinan, maka kalau kita mengubah nilai di dalam variabel, maka nilai pada properti tidak berubah. Misalkan saya ubah classes menjadi ABC ya. Nilai properti classes pada doc tetap mammals. Ada beberapa fitur tambahan yang bisa kita manfaatkan dari destructuring. Yang pertama adalah kita bisa mengganti nama variabelnya. Misalkan nama properti classes ini mau kita ganti menjadi kelas dalam bahasa Indonesia. Maka setelah kita menyebutkan nama properti classes, kita berikan tanda titik 2, diikuti oleh nama variabel kita, yaitu kelas. Kalau kita coba jalankan di browser, sekarang sudah tidak ada variabel classes lagi ya. Adanya kelas. Karena sudah kita ganti menjadi kelas. Selanjutnya kita coba ganti objek doc menjadi snake. Sekarang nilai kelas menjadi reptile, sedangkan nilai dari lex menjadi undefined. Mengapa undefined? Karena kalau kita ketik snake.lex, hasilnya adalah undefined. Karena browser tidak menemukan properti lex pada objek snake. Nah, kita bisa menggunakan fitur default value untuk mengisikan nilai lex apabila objek tidak memiliki properti tersebut. Caranya adalah dengan menambahkan tanda sama dengan diikuti oleh nilai defaultnya, misalkan nilai angka 0. Kalau kita jalankan lagi di browser, maka nilai dari lex adalah 0 karena snake tidak memiliki properti lex. Kalau kita ganti lagi objeknya menjadi doc, maka nilainya berubah menjadi 4 karena doc memiliki properti lex dengan nilai 4. Jadi nilai default ini hanya digunakan apabila objek tidak memiliki properti tersebut. Selanjutnya sintak destructuring ini juga bisa kita gunakan pada parameter function. Sebagai contoh, misalkan kita membuat function showInfo untuk menuliskan informasi mengenai suatu objek. Kita gunakan satu parameter yaitu objek. Di dalamnya kita panggil console log dengan argumen string template. Kita sebutkan properti classes, lalu has properti leg, lalu lex. Kita simpan dan kita coba panggil fungsinya di konsol. Show info doc.
Mammal has 4 legs. Lalu kita panggil lagi show info snake. Reptiles has undefined legs. Perhatikan bahwa kita bisa menggunakan destructuring pada parameter. Jadi parameter objek ini bisa kita ganti. Pertama kita gunakan kurung kurawal terlebih dahulu. Kemudian kita tuliskan nama properti yang hendak kita gunakan, yaitu classes dan legs. Khusus untuk legs, kita bisa tambahkan default value 0 agar nilai undefined diganti menjadi 0. Kemudian di dalam function, kita sudah tidak perlu menyebutkan nama objeknya. Kita simpan dan panggil lagi fungsinya di browser. Hasilnya tetap sama ya. Namun untuk argumen snake, nilai undefined diganti menjadi 0. Jadi ini adalah contoh penggunaan destructuring pada parameter. Kelebihannya adalah kita lebih gampang untuk menggunakan nilai properti karena sudah tidak perlu mengetikkan nama objek. Dan kita bisa memberikan default value bagi objek yang tidak memiliki properti tersebut. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mendapatkan source code dari video ini, dapat melihat deskripsi pada video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysense Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Jumpa lagi di channel Skysense Solution. Kita telah mempelajari bahwa kita bisa menambahkan metode di objek dengan menggunakan function expression. Kemudian muncul pertanyaan, apakah function expression bisa kita ganti menjadi arrow function? Jawabannya adalah bisa ya. Namun kita mesti tahu dahulu bahwa cara kerja this pada function expression berbeda dari arrow function. Pada function expression, this merujuk ke objek yang sedang menjalankan metode tersebut. Dalam hal ini adalah teacher. Sedangkan pada arrow function, this merujuk ke objek pada function yang memanggil arrow function, atau dikenal dengan istilah lexical scope. Kita lihat kembali source code kita ya. Jadi kita memiliki objek sederhana teacher dengan properti first name, last name, dan kita memiliki satu buah metode full name yang mengembalikan nama depan sekaligus nama belakangnya. Kalau kita jalankan di browser, maka kita bisa memanggil metode teacher.fullname dan mendapatkan hasil Skysense Solution. Nah, sekarang kita lihat lagi metode di sini ditulis menggunakan function expression ya. Bisa nggak kalau kita ubah cara penulisannya menjadi arrow function? Supaya lebih keren ya cara penulisannya. Jadi sekarang kita copy dulu metode fullname. Kita paste di bawahnya. Lalu namanya kita ubah menjadi fullname arrow. Maksudnya metode fullname yang ditulis menggunakan arrow function ya. Setelah itu kita ubah kata functionnya menjadi arrow. Kita simpan dan jalankan di browser. Ternyata kita mendapatkan hasil undefined. Mengapa? Karena arrow function tidak berhasil mengambil nilai dari properti first name dan last name. Bagaimana cara menelusurinya? Nah, perhatikan bahwa pada saat mengambil nilai properti, kita harus menggunakan kata kunci this. Jadi kita harus menelusuri terlebih dahulu apakah yang dirujuk oleh this di dalam method. Kita buat kode baru ya, yaitu return this. Dan kita komentari return sebelumnya. Dan kita lakukan hal yang sama ke method fullname. Kita simpan dan jalankan di browser. Kita panggil method fullname. Maka yang dikembalikan adalah objek teacher. Bisa dilihat di sini ada first name, last name, full name, dan full name arrow. Jadi kata kunci this pada method fullname merujuk ke objek teacher.
Sekarang kita coba jalankan metode fullName arrow. Ternyata yang dikembalikan adalah objek window. Jadi kata kunci this di dalam arrow function tidak merujuk ke objek teacher, melainkan merujuk ke objek window. Dan berhubung objek window tidak mengenal properti first name dan last name, maka kode sebelumnya menghasilkan undefined. Jadi ini adalah perbedaan antara this pada function expression dengan this pada arrow function. This pada function expression akan merujuk ke objek pada saat eksekusi. Berhubung metode fullName dieksekusi oleh objek teacher, maka this merujuk ke objek teacher. Sedangkan this pada arrow function merujuk secara lexical scope. Browser akan mencari objek yang berada di atas teacher, yaitu window. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut mengenai objek window kalau kita sudah masuk ke materi dokumen objek model. Sekarang kita masuk ke contoh kedua. Misalkan kita membuat metode baru ya, yaitu teach. Di dalamnya pertama kita buat dahulu variable students dalam bentuk array yang isinya adalah Andi dan Budi. Kemudian kita memanggil arrow method for each. Tujuan kita adalah untuk menuliskan Skyson mengajar Andi dan Skyson mengajar Budi. Pertama kita buat function expression terlebih dahulu dengan parameter elemen. Di dalamnya kita console log. Kita gunakan template returner. This titik first name is teaching elemen. Kita simpan dan jalankan di browser. Kita panggil teacher.teach. Hasilnya adalah undefined is teaching Andi, undefined is teaching Budi. Mengapa undefined? Kita lihat kembali ke kode. Ternyata yang salah adalah this titik first name. Kita periksa kembali apa yang dimaksud dengan this di dalam metode ini. Dan ternyata this dalam function expression merujuk ke window. Hal ini disebabkan karena function yang di dalam for each ini adalah sebuah argumen. Dan function ini dieksekusi dalam ruang lingkup window. Sehingga this merujuk ke window. Bagaimana cara mengakalinya? Nah, khusus untuk array methods, JavaScript telah menyediakan parameter kedua untuk merujuk this. Jadi pada saat kita memanggil method for each, kita bisa menambahkan argumen kedua setelah function expression untuk merujuk ke this. Kita tambahkan saja this ya. Jadi nantinya this di dalam function expression ini akan merujuk ke objek teacher. Kita coba jalankan di web browser. Hasilnya sudah benar merujuk ke teacher ya. Dan kalau objek yang ditunjuk oleh this ini sudah benar, maka metode bisa memberikan hasil yang kita harapkan. Nah, cara kedua adalah menggunakan arrow function di dalam for each. Kita copy paste dulu ya, agar source code lama tidak hilang. Yang pertama kita komentari dahulu. Dan kemudian function expression ini kita ubah menjadi arrow function. Lalu kita hilangkan argumen kedua this. Dan kita coba jalankan di browser. Ternyata kode sudah langsung berjalan secara benar ya. Mengapa? Karena this pada arrow function merujuk ke objek secara leksikal. Berhubung method for each berada di dalam method teach, maka this merujuk ke objek yang memiliki method teach, yaitu teacher. Jadi pada video ini kita sudah belajar ya bahwa kata kunci this pada function expression dan this pada arrow function merujuk ke objek yang berbeda.
Yang paling penting di sini adalah teman-teman bisa menelusuri jalannya skrip yang telah kita tulis. Apabila teman-teman merasa kata kunci this merujuk ke objek yang tidak sesuai, maka kita bisa langsung memeriksanya dengan menggunakan konsol log. Dan kalau ternyata memang objeknya berbeda, maka kita bisa mengakalinya dengan menggunakan seperti variabel, argumen, ataupun menggunakan cara lainnya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mendapatkan source code dari video ini dapat melihat deskripsi pada video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysen Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Jumpa lagi di channel Skysen Solution. Pada video-video sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai struktur data array dan dilanjutkan dengan struktur data objek. Sekarang kita melanjutkan lagi ke struktur data berikutnya, yaitu map. Apakah itu map? Nah, map ini bisa dikatakan mirip dengan objek karena sama-sama menyimpan data dalam bentuk key value pair. Artinya, untuk setiap nilai yang hendak kita simpan di dalam map, harus memiliki kata kunci untuk mengakses nilai tersebut. Sebagai contoh, misalkan kita hendak menggunakan map untuk menyimpan data seseorang, kita harus menggunakan kata kunci untuk setiap nilai yang hendak kita simpan. Sebagai contoh, kata kunci nama untuk nilai Andi, kata kunci umur untuk nilai 18, kata kunci tinggi badan untuk nilai 165, dan seterusnya. Benar-benar mirip dengan objek ya? Kalau begitu kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Mengapa harus menggunakan map? Mengapa tidak menggunakan objek saja? Karena cara menyimpan datanya sama. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengerti dahulu nih apa saja kelebihan dan kekurangan map, dan apa saja kelebihan dan kekurangan objek. Yang pertama perlu kita ingat adalah, map ini hanya struktur data. Jadi hanya bisa kita gunakan untuk menyimpan data saja. Sedangkan pada objek, kita mengenal encapsulation, di mana kita bisa mengelompokkan data dengan sekumpulan metode untuk mengolah data tersebut menjadi satu objek. Kalau dilihat dari sisi pengolahan datanya, ternyata map lebih optimal dalam penggunaan memori. Dengan jumlah memori yang sama, map bisa menyimpan kurang lebih 50% lebih banyak data dibandingkan dengan objek. Kemudian map juga lebih cepat dalam proses menambah dan mengurangi data. Namun kalau dilihat dari proses pengambilan data, ternyata objek lebih cepat. Dari kelebihan dan kekurangan ini, kita bisa menentukan ya, kapan kita harus menggunakan map dan kapan kita harus menggunakan objek. Apabila kita hendak mengolah data dalam jumlah banyak dan memerlukan banyak operasi untuk menambah dan mengurangi data, maka lebih baik menggunakan map. Namun apabila jumlah datanya hanya sedikit, jarang berubah, dan kita ingin sekalian menambahkan metode untuk mengolah data tersebut, maka kita bisa menggunakan objek. Dan ini adalah metode dan properti yang dimiliki oleh map. Kalau kita bandingkan dengan array, jumlahnya tidak banyak ya, dan gampang untuk dipelajari. Kita bisa mengcover seluruh materi map hanya dalam satu video ini. Untuk menambah dan mengubah data, kita bisa menggunakan metode set. Lalu untuk mengecek apakah map sudah menyimpan data dengan kata kunci tertentu, kita bisa menggunakan metode hash. Untuk mengambil data yang disimpan, kita bisa menggunakan metode get. Sedangkan untuk menghapus data, ada dua buah metode, yaitu delete untuk menghapus data dengan kata kunci tertentu, dan clear untuk menghapus semua data. Kemudian, map juga memiliki metode for each, yang fungsinya sama seperti array. Dan yang terakhir, map memiliki property size untuk menunjukkan jumlah data yang disimpan di dalam map. Kalau dibandingkan dengan array, property size ini sama dengan property length. Kita langsung praktek coding di konsol. Pertama kita buat dahulu objek map untuk menyimpan data seseorang, yaitu data nama, umur, berat badan, dan tinggi badannya. Kita buat dahulu variabel person dengan perintah let person sama dengan new map. Kalau kita lihat kembali variabel person, isinya adalah objek map yang masih belum memiliki data sama sekali. Di sini kita bisa melihat size-nya bernilai 0. Berhubung kita belum menyimpan data apapun di dalam person, maka kita bisa cek dahulu ya apakah person sudah memiliki data dengan kata kunci name. Kita bisa gunakan metode hash
person titik hash, argumennya adalah name, jawabannya adalah false karena belum ada data name. Dan kemudian kalau kita mencoba untuk mengambil data name dari variable person, kita bisa gunakan metode get person.get dengan argumen name. Nah, perhatikan ya, kalau person belum memiliki nilai dengan kata kunci name, maka script tidak menghasilkan error, melainkan mengembalikan nilai undefined. Sekarang kita tambahkan nilai undi dengan kunci name ke dalam person. Kita bisa menggunakan metode set person.set name, undi. Perhatikan bahwa argumen pertama adalah kuncinya, sedangkan argumen kedua adalah nilai yang hendak disimpan. Sekarang person sudah menyimpan satu buah nilai. Kita periksa lagi size dari person. Nilainya adalah 1. Dan sekarang kita coba apakah person sudah menyimpan nilai dengan kunci name. Person.hash name. Jawabannya adalah benar. Kemudian kita bisa mencoba untuk mengambil nilai yang disimpan dengan kunci name. Person.get name. Dan kita mendapatkan nilainya yaitu undi. Perhatikan bahwa untuk mengambil nilai, kita harus menggunakan metode get. Kita tidak bisa menggunakan sintaks objek seperti person.name atau person dalam kurung siku name. Bagaimana kalau kita ingin mengubah nilai undi menjadi Budi? Kita bisa memanggil ulang metode set seperti barusan, namun mengganti nilai undi menjadi Budi. Variable person tetap hanya menyimpan satu data saja, karena kita menggunakan kunci name yang sudah pernah disimpan. Map tidak menambahkan data baru, melainkan mengganti nilai yang disimpan menjadi Budi. Jadi kalau kita lihat size dari person, nilainya tetap 1. Perhatikan metode set mengembalikan objek map itu sendiri, sehingga hasilnya bisa kita gunakan lagi untuk memanggil metode set. Jadi kita bisa menambahkan nilai umur, tinggi badan, dan berat badan langsung dalam satu baris perintah seperti person.set age,18 titik set lagi height, 165 titik set lagi weight, 60. Variable person langsung menambahkan 3 data baru, sehingga sekarang jumlah datanya menjadi 4. Kalau kita ingin menghapus salah satu data dalam person, maka kita bisa menggunakan metode delete diikuti oleh kata kuncinya. Misalkan kita hapus data berat badan, person.delete, weight. Metode mengembalikan nilai true apabila berhasil menghapus dan mengembalikan nilai false apabila gagal menghapus. Nilai yang kita dapatkan adalah true, artinya berhasil dihapus. Dan kalau kita periksa kembali, variable person sekarang hanya menyimpan 3 data. Sedangkan kalau kita ingin menghapus seluruh data, maka kita bisa memanggil metode clear. Dan sekarang person menjadi objek map kosong, tidak mengandung data, dan ukurannya 0. Kita buka text editor untuk coding JavaScript. Pertama kita ulangi dahulu proses pembuatan variable person seperti tadi ya. Let person sama dengan new map. Untuk menambahkan data ke dalam map, kita sudah belajar dengan cara menggunakan metode set. Sekarang kita belajar cara lain, yaitu dengan menggunakan argumen pada konstruktor map. Di sini kita bisa mengisikannya dengan array 2 dimensi. Sebagai contoh, pertama kita tambahkan dahulu tanda kurung siku sebagai array dimensi pertama. Kemudian di dalamnya kita tambahkan array yang berisi key value pair. Array pertama adalah string name, string undi. Kita pisahkan dengan tanda koma. Lalu kita buat array lagi yang isinya adalah age, 18. Lalu kita tambahkan lagi height, 165 dan weight, 60. Kita simpan dan jalankan di browser.
Kita periksa lagi variabel person. Sekarang kita langsung mendapatkan map yang sudah diisi dengan 4 buah data. Selanjutnya kita coba metode pada slide yang masih belum pernah dibahas ya. Kalau teman-teman masih ingat, ada metode for each yang fungsinya sama dengan metode for each pada array. Kita panggil metode for each. Di dalamnya kita bisa membuat arrow function, namun perlu diingat ya bahwa parameter pertama adalah value-nya, sedangkan parameter keduanya adalah key. Isi dari arrow function, kita coba panggil dahulu console log untuk menuliskan value. Kita simpan dan jalankan di browser. Konsol menampilkan keempat nilai yang disimpan di dalam map person. Kita kembali ke source code dan kita ganti isi arrow function menjadi key. Dan sekarang yang ditulis adalah kuncinya. Sekarang kita ubah lagi ya. Menjadi key ditambah tanda titik 2 ditambah lagi value. Dan sekarang konsol mencetak kunci diikuti dengan nilainya. Selain metode yang telah kita pelajari, map juga memiliki 3 buah metode yang mengembalikan iterator. Yang pertama adalah metode keys yang mengembalikan iterator yang mengandung kunci. Yang kedua adalah values yang mengembalikan iterator yang mengandung nilai. Sedangkan yang ketiga adalah entries yang mengembalikan iterator yang mengandung kunci dan nilai dalam bentuk array. Kita coba dahulu di konsol ya. Misalkan kita buat variabel iterator yang nilainya diambil dari metode person.keys. Kalau kita lihat kembali ke variabel iterator, isinya adalah map iterator yang berisi 4 buah kunci. Namun untuk mengakses kunci ini, kita tidak bisa menggunakan sintak array seperti iterator dalam kurung siku 0. Hasilnya undefined ya. Kita hanya bisa mengakses nilainya dengan menggunakan metode next. Sebagai contoh, kita ketik iterator.next. Maka kita mendapatkan objek yang berisi 2 buah properti. Properti pertama adalah value yang berisi kunci. Sedangkan properti kedua adalah done yang berisi apakah iterator sudah kehabisan data atau belum. Saat ini nilainya masih false. Kita panggil lagi metode next. Dan iterator mengembalikan kunci berikutnya. Kita bisa teruskan hingga akhirnya iterator mengembalikan property value yang isinya undefined dan property done yang isinya true. Artinya kita telah melakukan iterasi ke semua nilai yang dikandung oleh iterator. Sebagai latihan pada video ini, coba gunakan iterator untuk menghasilkan output seperti kode yang kita tulis menggunakan metode for each ini. Konsol menampilkan 4 baris data yang isinya adalah kunci titik 2 nilai. Pause dahulu video ini dan coba untuk kerjakan di komputer masing-masing. Kita coba kerjakan soal latihan kita. Pertama kita komentari terlebih dahulu metode for each. Kita akan membuat tampilan data yang sama, namun menggunakan iterator. Pertama kita buat dahulu variabel row. Kemudian kita buat lagi variabel iterator. Yang isinya diambil dari person.keys. Kita buat loop, namun di sini kita menggunakan sintaks do while ya. Mengapa? Karena kita perlu menjalankan metode iterator.next terlebih dahulu. Barulah kita bisa mengetahui apakah loop sudah selesai atau belum. Di dalam loop kita gunakan variabel row untuk menyimpan hasil dari iterator.next. Kemudian kita cetak nilai row pada konsol.
Dan sebagai kondisi dari loop, kita periksa apakah nilai dari row titik dan sama dengan false. Kita simpan dan jalankan di browser. Kita mendapatkan 5 baris data, sedangkan isi map kita hanya 4. Perhatikan bahwa data kelima adalah undefined, dengan nilai done sama dengan true. Kita tidak ingin mencetak nilai undefined ini, maka sebelum kita memanggil console log, kita harus melakukan pengkondisian terlebih dahulu untuk memeriksa apakah row titik done sama dengan false. Oke ya, sekarang di konsol hanya tampil 4 data, namun masih dalam bentuk objek. Kalau kita ingin mengambil nilainya saja, maka yang harus kita cetak dalam console log adalah row titik value. Perhatikan bahwa sekarang kita memanggil iterator dari metode keys, maka kita mendapatkan hasil kunci. Kalau kita ganti menjadi metode values, maka kita mendapatkan hasil datanya. Sedangkan kalau kita ganti lagi menjadi entries, maka kita mendapatkan kunci dan nilai dalam bentuk array. Nah, berhubung kunci dan nilai ini bentuknya array, maka kita bisa memanggil array method. Yang berguna dalam latihan ini adalah metode join. Kita coba panggil ya. Titik join. Sekarang datanya ditampilkan dalam format kunci, nilai. Kita ingin mengganti tanda koma ini menjadi tanda titik 2, maka kita bisa menambahkan argumen tanda titik 2 di dalam metode join. Sudah berjalan dengan benar ya. Namun kalau kita lihat lagi, ternyata kode kita jauh lebih rumit dibandingkan dengan menggunakan cara for each. Ada cara lain yang lebih gampang untuk menggunakan iterator, yaitu dengan menggunakan sintaks for of. Sebelum melanjutkan, kita komentari dahulu kode kita. Kita ketikkan kodenya ya. For, lalu di dalam tanda kurung, kita buat variabel row, diikuti dengan kata kunci of, lalu metode person titik keys. Artinya browser akan melakukan iterasi dari hasil person titik keys. Dan setiap datanya disimpan dalam variabel row. Di dalam loop, kita panggil console log untuk mencetak row. Kita simpan dan jalankan di browser. Perhatikan bahwa row di sini bukan objek ya, melainkan langsung kunci yang disimpan di dalam map. Misalkan kita ganti metodenya menjadi person titik values, maka yang tampil adalah datanya. Sedangkan kalau kita ganti lagi menjadi person titik entries, maka kita mendapatkan kunci dan nilai dalam bentuk array. Dan berhubung row pada saat ini adalah array, maka kita bisa memanggil lagi metode join seperti solusi latihan sebelumnya. Sekarang kita sudah berhasil mengerjakan soal latihan dengan menggunakan sintaks baru, yaitu for of. Kita lihat lagi source code kita ya. Jadi di sini kita memiliki 3 bagian kode yang melakukan hal yang sama. Yang pertama melakukannya dengan metode for each. Yang kedua menggunakan do while. Dan yang ketiga adalah menggunakan for of. Hasil dari ketiganya adalah sama. Jadi teman-teman bebas boleh memilih gaya coding mana yang paling sesuai. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mendapatkan source code dari video ini dapat melihat deskripsi pada video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysen Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Jumpa lagi di channel Skysen Solution. Sekarang kita masuk ke struktur data terakhir yang dibahas di dalam playlist ini, yaitu set.
Dengan menggunakan set, kita bisa menyimpan banyak nilai unik dari semua tipe data, baik tipe data primitif maupun objek. Kalau kita lihat ke daftar metode dan properti yang dimiliki oleh set, lebih mirip ke struktur data map yang telah kita pelajari di video sebelumnya. Untuk menambahkan nilai ke dalam set, kita menggunakan metode add. Kemudian untuk memeriksa apakah set sudah menyimpan suatu nilai atau belum, kita menggunakan metode hash. Ada dua buah metode untuk menghapus nilai. Yang pertama adalah delete untuk menghapus nilai tertentu. Dan yang kedua adalah clear untuk menghapus semua data. Kemudian ada metode for each untuk menjalankan function untuk setiap data yang tersimpan di dalam set. Dan set juga memiliki property size untuk menunjukkan jumlah data yang tersimpan di dalam set. Kita langsung coba praktek ya. Kita coba dahulu di konsol Chrome. Misalkan kita membuat variabel baru dengan nama students untuk menyimpan nama-nama pelajar. Kita bisa ketik perintahnya let students sama dengan new set. Artinya kita telah membuat set yang baru yang masih kosong. Kalau kita lihat kembali isi dari variabel students, maka browser menunjukkan bahwa variabel student menggunakan struktur data set. Saat ini isinya masih 0. Sebenarnya di sini kita bisa melihat bahwa size-nya adalah 0. Namun kalau kita ingin mengakses nilai 0 tersebut dengan menggunakan properti, maka kita bisa menuliskan student.size. Kita periksa dahulu apakah students sudah menyimpan nama Andi. Kita bisa memanggil metode hash students.hash dalam kurung Andi. Jawabannya adalah false karena kita belum menyimpan nama Andi. Untuk menyimpan nama Andi ke dalam set, maka kita bisa menggunakan metode add students.add Andi. Kalau kita lihat kembali isi dari variable students, maka kita bisa melihat bahwa set sudah menyimpan satu buah nilai, yaitu Andi. Sekarang kita periksa kembali apakah variable student sudah menyimpan nilai Andi. Dan sekarang hasilnya adalah true. Selanjutnya kita tambahkan nilai baru, yaitu Budi. Kita bisa melihat bahwa student sekarang sudah menyimpan dua buah data, yaitu Andi dan Budi. Property size bernilai 2. Sebelumnya kita sudah belajar bahwa set hanya bisa menyimpan nilai unik. Apakah yang terjadi apabila kita menambahkan kembali nilai Andi ke dalam set? Kita coba ya. Students.add Andi. Tidak terjadi error, namun variable students tetap hanya mengandung dua buah nilai, yaitu Andi dan Budi. Jadi kalau kita mencoba untuk menambahkan nilai yang sudah disimpan di dalam set, maka nilai tersebut tidak ditambahkan ke dalam set. Selanjutnya kita coba hapus nilai Andi dari set. Kita bisa menggunakan metode delete. Students.delete Andi. Hasilnya adalah true karena Andi berhasil dihapus. Sekarang set hanya mengandung satu buah nilai, yaitu Budi. Kita juga bisa menghapus seluruh data di dalam set dengan menggunakan metode clear. Students.clear. Variable students kembali menjadi set kosong. Sekarang kita praktek coding menggunakan text editor. Di sini ada script JavaScript yang masih kosong. Kita mulai ketikkan baris pertama coding kita dengan membuat sebuah set. Let students sama dengan new set. Kita simpan dan jalankan di browser. Sekarang kita memiliki variable students yang isinya adalah set kosong. Kita bisa menambahkan data pada set dengan menggunakan metode add seperti yang kita pelajari sebelumnya. Namun ada cara yang lebih mudah, yaitu dengan menambahkan argumen yang berupa array di dalam konstruktor set. Sebagai contoh, kita ingin menambahkan langsung 4 buah data ke dalam set. Pertama kita ketikkan dahulu tanda kurung sikunya. Kemudian kita tambahkan datanya, yaitu Andi, Budi, Charles,
dan Dewi. Kita simpan dan refresh browser. Maka sekarang kita memiliki variable students yang isinya adalah set dengan 4 buah data. Selanjutnya kita coba metode yang belum pernah kita coba ya, yaitu for each. Kita panggil metodenya students.forEach. Nah, kalau pada map kita memerlukan function dengan 2 parameter, value dan key. Namun berhubung set tidak memiliki key, maka di sini kita cukup menggunakan 1 parameter saja, yaitu value. Agar source code kita menjadi lebih ringkas, maka kita menggunakan arrow function saja ya. Untuk isi functionnya kita cukup memanggil console.log untuk menampilkan value. Kita simpan dan jalankan di browser. Sekarang setiap nilai yang tersimpan di dalam variable students langsung ditampilkan di konsol. Sama seperti map, set juga memiliki 3 buah metode yang mengembalikan iterator, yaitu values, keys, dan entries. Namun berhubung set hanya menyimpan nilai, maka semua yang dikembalikan oleh iterator ini hanya mengandung nilai saja. Jadi metode keys di sini tetap mengembalikan nilai, sehingga bisa kita bilang metode keys adalah alias dari metode values. Sedangkan metode entries mengembalikan nilai koma nilai dalam bentuk array. Kita langsung coba coding ya. Pertama kita komentari dahulu kode untuk for each. Kita akan menulis ulang kode ini dengan menggunakan iterator. Nah, kita sudah belajar dari video sebelumnya ya, untuk menggunakan iterator, cara paling mudahnya adalah dengan menggunakan looping for of. Kita ketik kodenya, for let row of students titik values. Di dalam loop kita panggil console.log untuk menampilkan isi row. Kita simpan dan jalankan di browser. Hasilnya tetap sama persis dengan sebelumnya ya, karena yang disimpan di dalam variable row ini adalah nilai yang disimpan di dalam set. Kita coba ganti method values menjadi keys. Hasilnya tetap sama. Dan kalau kita ganti menjadi entries, nah sekarang baru hasilnya sedikit berubah ya, karena sekarang row menyimpan 2 buah nilai dalam bentuk array. Sekarang kita masuk ke soal latihan untuk video ini. Pertama kita komentari dahulu semua source code yang telah kita tulis. Kita tambahkan komentar baru ya, latihan. Baris pertamanya kita buat variable array yang isinya adalah 1, 1, 2, 2, 3, 3. Lalu kita buat komentar lagi ya. Hasil yang diharapkan yaitu array 2 yang isinya adalah 1, 2, 3. Jadi kita akan membuat array kedua yang isinya hanya nomor-nomor unik saja dari array pertama. Teman-teman bisa mengetikkan sendiri source code yang sederhana ini sebagai latihan. Perhatikan di sini bahwa ada 2 buah syarat untuk mengerjakan latihan. Yang pertama adalah kita tidak boleh mengubah source code dari array pertama. Dan syarat kedua, kita tidak boleh mengetikkan langsung isi dari array kedua seperti ini. Jadi anggapannya kita tidak tahu angka berapa saja yang dikandung oleh array pertama. Dan source code yang akan kita tulis adalah algoritma yang tetap berjalan dengan benar, walaupun nantinya isi dari array pertama kita ubah. Silakan pause terlebih dahulu video ini dan kerjakan latihan pada komputer masing-masing. Nantinya kita akan kembali lagi untuk membahas solusinya. Kita akan membahas solusi dari soal latihan. Kita bisa mengerjakannya dengan banyak cara ya. Kita bisa menggunakan looping, atau kita bisa juga menggunakan callback method seperti for each dan filter. Namun source code yang paling singkat untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menggunakan set. Kita coba dulu di konsol ya.
Sekarang kita memiliki array 1 yang isinya banyak data double. Jadi kita ingin mengambil data unik saja. Bagaimana caranya? Cara paling gampangnya adalah kita melakukan konversi dari struktur data array menjadi set. Kita buat variabel baru yang berupa set. Dan teman-teman tentunya masih ingat ya, tadi kita sudah belajar bahwa konstruktor set bisa menerima array sebagai argumen. Kita cek lagi isi dari variabel set, maka kita mendapatkan nomor-nomor unik saja. Namun masalahnya struktur data yang sedang kita gunakan sekarang adalah set. Kita harus mengembalikannya menjadi array. Bagaimana caranya? Di sini kita bisa membuat variabel baru array 2 yang berupa array. Nah, array menggunakan tanda kurung siku ya. Dan kemudian nilainya harus kita ambil dari set. Jadi di sini kita bisa menggunakan operator spread, yaitu 3 buah tanda titik, diikuti dengan set. Kalau kita periksa kembali, array 2 hanya berisikan nilai-nilai unik, dan struktur data yang digunakan adalah array. Jadi kita sudah berhasil memecahkan masalah ini. Kita kembali ke source code. Kita gabungkan dua baris kode yang kita tuliskan di konsol menjadi satu baris ya. Pertama kita buat dahulu variabel array 2 yang berbentuk array, yang isinya diambil dari spread dari set. Bagaimana cara membuat setnya? Kita memanggil konstruktor set dengan menggunakan argumen array 1. Kita simpan dan lihat hasilnya di browser. Kita periksa ya, array 2. Isinya hanya nomor-nomor unik dan struktur data yang digunakan adalah array. Jadi kita sudah berhasil mengerjakan soal latihan kita. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mendapatkan source code dari video ini dapat melihat deskripsi pada video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysense Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.